Kanan mati karena tidak mau naik perahu. Agus Salim. Kanan mati karena tidak mau naik perahu. Ya, begitulah kesimpulan dari cerita yang akan aku kisahkan kali ini. Tapi, aku yakin sebuah kesimpulan tidak akan memuaskan kalian sebagai pendengar, dan aku yakin juga kalian sudah mulai penasaran dengan cerita utuhnya. Jalan berdebu putih itu sebagian sudah dipasangi tenda. Terik matahari terus meningkat tensinya, menghajar siapa saja yang ada di bawahnya. Suara orang mengaji melantang di udara melalui toa. Satu-satu orang berdatangan. Para laki-laki berdiri di samping rumah orang yang menghindari terik matahari. Dan para perempuan duduk di bawah tenda. Para santri bergerombol di depan masjid. Di dalam rumah kecil yang bersebelahan dengan musolah kecil pula, sesak dengan perempuan, mereka membaca talqin. Suara mereka menggema seperti kumpulan ribuan lebah yang mendengung secara bersamaan. Dan di antara mereka itu, tidak ada satu orang pun yang menumpahkan air mata, termasuk Salamah, perempuan yang baru saja melahirkan anak keduanya. Tapi ia tak mau memaksakannya kepada Kanan. Sebab Kanan bukan orang bodoh yang tak tahu hukum dan ajaran agama. Kanan si teman jin. Ini juga termasuk kesukaan Kanan yang berat. Tak mau mengerjakan perintah Tuhan dan lebih suka berteman dengan jin. Seringkali Kanan pamit keluar malam kepada Salamah hanya untuk memenuhi panggilan jin ini dan itu. Salamah tahu dan sudah mengingatkan kalau itu perbuatan tak benar, musyrik. Tapi sekali lagi ia tak mau memaksakannya kepada Kanan. Semua perilaku itu ada dalam catatan buku rahasia Salamah. Dan selama 1 tahun hidup bersama Kanan, sudah berhasil membuat Salamah sakit-sakitan. Tapi untung ia bisa kembali tegar dan sembuh dari sakitnya, dan berusaha menikmati hidup bersama Kanan walau sakit hatinya. Apakah itu tindakan bodoh? Tentu saja bodoh. Sebenarnya bisa saja Salamah meminta cerai karena ia memiliki banyak bukti untuk dijadikan alasan cerai. Tapi ia tak mau melakukannya karena ia tak ingin mengecewakan kedua orang tuanya. Ia telah bersumpah pada dirinya sendiri bahwa ia mampu menjadi istri yang solehah. Lagi pula, Kanan tidak pernah memberi perintah kepada Salamah untuk melanggar perintah Tuhan. 2 tahun setelah menikah, Kanan ditangkap oleh polisi karena ketahuan memakai satu jenis obat-obatan terlarang, sabu-sabu. Dan ini salah satu kelakuan buruk Kanan yang tak diketahui Salamah. Waktu penangkapan didapatkan barang bukti 16 kg sabu-sabu siap pakai di lokasi penangkapan, yaitu di sebuah perumahan yang letaknya ada di tengah kota jauh dari pondok pesantren. Maka gemparlah pondok pesantren Al-Khairat, dan kabar penangkapan itu seperti angin menyebar cepat ke segala penjuru, menyusup ke telinga-telinga dan membuat banyak mulut melontarkan pertanyaan yang sama. Kenapa putra seorang kiai berbuat seperti itu? Dan pertanyaan itu diakhiri dengan ungkapan yang sama pula, memalukan. Orang yang paling terpukul atas peristiwa itu adalah Kiai Muslih, sang ayah Kanan. Saat menerima kabar itu, ia langsung bersimpuh di atas sajadah. Dan untung ada Nyai Solehah yang terus-menerus mencoba menenangkannya dan menyemangatinya. Aku tak menyangka anak kita bisa jatuh dalam dunia obat-obatan, kata Kiai Muslih. Itu sudah takdir, Abah,
kita tak bisa mengubah takdir, sahut Nyai Solehah. Padahal aku sudah mengajarkannya kitab kuning. Aku juga telah memondokkannya di pondok pesantren besar dan terkenal. Itu bukan jaminan, Abah, bukan jaminan. Dia lulus sebagai santri terbaik dan sekarang malah bikin malu di kampung sendiri. Apa sebenarnya mau anak itu? Apa dia tidak kasihan sama anak istrinya? Kita berdoa saja, Abah, biar kita dan Kanan diberi ketabahan. Ini cobaan buat kita, Abah. Mau ditaruh di mana mukaku ini, Mi? Pasti semua orang yang tinggal di lingkungan pondok pesantren ini sudah tahu kabar itu. Sudahlah, Abah. Aku yakin mereka pelan-pelan akan memahami bahwa setiap manusia tidak akan pernah luput dari perbuatan salah dan dosa, termasuk anak kiai sekalipun. Sebenarnya bukan hanya Kiai Muslih yang merasa terpukul, tapi juga Salamah. Saat tahu kabar itu, ia menangis hebat di dalam kamarnya sambil menemani anak pertamanya yang lagi tidur. Andai bisa, dan kedua orang tuanya yang jauh di sana mau menerima, ia ingin kabur saat itu juga. Ia tak kuat menerima kenyataan yang memalukan itu. Dan lagi pula, ia tak pernah mencintai Kanan, meski sudah memiliki satu anak dan di perutnya dalam keadaan kandungan anak yang kedua. Lalu bagaimana Salamah dan Kanan bisa bersatu dalam rumah tangga tanpa didasari rasa cinta? Ada cerita menyedihkan di balik pertanyaan itu. Waktu Salamah tidak punya kekuatan untuk menolak keputusan sang ayah saat dijodohkan dengan Kanan. Tradisi yang berlaku, anak kiai harus menikah dengan anak kiai tanpa peduli ada cinta atau tidak. Sungguh tidak sepadan memang jika wadah mereka disandingkan. Salamah berparas cantik seperti bulan purnama, sedangkan Kanan memiliki wajah yang buruk dan tak bisa diungkapkan bagaimana buruknya si Kanan dalam cerita ini. Tapi ayah Salamah yang dulunya bekas santri di pondok pesantren milik Kiai Muslih merasa pakai saat menghadapi permintaan perjodohan itu. Tak bisa ia menolak meski berat hatinya melepaskan anak yang dibesarkannya dengan kasih sayang. Selepas dari perjodohan itu, esok harinya Salamah mencoba iseng-iseng membuat keputusan ayahnya dengan harapan ayahnya bisa berubah pikiran. Maaf, Abi, jika saya lancang. Setahu saya, di dalam hukum agama, orang tua tidak boleh membuat keputusan soal berjodohan sebelum menerima pendapat anaknya. Keputusan seorang ayah ada di tangan anaknya. Bukankah begitu? Kau benar, Ma. Tapi dalam tradisi, aku tidak bisa menggunakan hukum agama. Tradisi yang tak baik kenapa dibiarkan hidup subur? Kenapa tidak dilawan? Aku tak sanggup, Nak. Tak sanggup. Ada akibat harus ditanggung. Akibat paling kecil adalah hujatan yang akan datang kepadaku, kepada keluarga ini. Kalau cuma hujatan, kenapa harus takut? Bukankah Nabi kita dulu juga sering menerima hujatan saat menyebarkan ajaran agama yang benar? Kita tidak hidup di zaman Nabi, Ma. Sudahlah, jangan banyak bicara lagi. Terima saja keputusanku. Aku yakin kalau keputusanku akan mendatangkan kebaikan dalam hidupmu jika kau ikhlas menerimanya. Kalimat terakhir dari mulut sang ayah itu membuat Salamah bungkam dan seterusnya membuat ia menjadi terdiam sampai sekarang. Selang 1 minggu dari penangkapan itu, Kiai Muslih tanpa didampingi Nyai Solehah berkunjung ke sel tahanan Polres, menjenguk Kanan.
Melihat sang ayah, Kanan sama sekali tidak bahagia. "Untuk apa kau datang kemari?" Jawab sang ayah, "Tentu menjengukmu." "Aku tidak perlu dijenguk," sontak Kanan. "Kenapa?" "Karena aku berbeda denganmu. Kau adalah darah dagingku. Apa yang membuat berbeda? Aku pasti masuk neraka dan kau masuk surga. Itu bedanya." "Kenapa kau bisa yakin?" "Dosaku besar, sangat besar. Tuhan pasti tidak mau mengampuniku." "Kau salah. Tuhan Maha Pengampun, bertobatlah." "Aku sudah tidak memiliki Tuhan. Aku adalah Tuhan itu sendiri." "Kenapa kau bisa berbicara seperti itu?" "Sudahlah, jangan banyak tanya. Tuhan sedang capek menjawab. Kembalilah ke jalan Tuhan, nak. Tidak ada kata terlambat." "Aku sudah bilang, aku adalah Tuhan bagi diriku sendiri. Sekarang Tuhan mengantuk, mau tidur. Kau pulanglah." Merasa sudah tidak bisa diteruskan dan dipaksakan, Kiai Muslih menuruti permintaan Kanan. Ia langsung pulang dengan hati terpukul. Ia sungguh tak menyangka kalau anaknya akan menjadi seperti itu. Sesampai di rumah, ia ceritakan semuanya kepada Nyai Solehah. "Sudahlah Abah, mungkin Kanan sedang kacau pikirannya," begitu kata Nyai Solehah, mencoba menenangkan hati suaminya. Ia sendiri sungguh sedang menangis di dalam hatinya. Selang seminggu dari itu, sepulang dari berceramah di sebuah masjid, Kiai Muslih mampir ke Tambak Larangan. Di situ jalanan sangat sepi, tapi terang benderang, dan ia menyetir sendiri mobilnya. Ia parkir mobil di sisi kanan jalan, dan ia keluar dari dalam mobilnya hanya untuk menyaksikan bulan yang tampil bundar, sambil merenungkan nasib Kanan. Tak lama kemudian, ia melihat sosok berlari di tengah tambak yang kering airnya, menuju ke arahnya. Ada beberapa orang yang mengejarnya di belakang. Lama-lama, sosok itu semakin jelas, dan mulut Kiai Muslim bergumam, "Kanan!" Ya, itu Kanan. Kanan kabur ketika hendak diinterogasi dan berhasil mencuri pistol milik salah satu polisi. Akibat aksinya itu, ada satu polisi yang terluka parah karena terkena peluru. Kanan kemudian bersembunyi di balik tubuh Kiai Muslih sambil menodongkan pistol ke kepala Kiai Muslih. Orang-orang sambil mengejar itu berhenti dan berkata, lepaskan pistol itu dan menyerahlah." "Apa yang kau lakukan, Kanan? Aku ini ayahmu," kata Kiai Muslih. "Aku bukan Kanan, aku Tuhan. Jadi diamlah," jawab Kanan dengan tegas. "Kalau memang Tuhan, kenapa kau takut kepada mereka? Sudah, diam, jangan banyak bicara. Menyerahlah Kanan sebelum kau celaka. Naiklah ke perahu itu." Kiai Muslih menunjuk mobil polisi yang baru datang dan parkir agak jauh. "Kau pasti akan selamat." "Tidak, aku tidak mau menyerah." Saat mereka asik bicara, ada suara tembakan menghentikannya. Kanan jatuh dan mati seketika. Ia tertembak tepat di keningnya. Kiai segera bersimpuh dan mendekap tubuh Kanan seraya berkata, "Andai kau mau naik perahu itu, nak, kau pasti selamat. Ketahuilah, Kanan, Tuhan Maha Pengampun. Ya, Maha Pengampun. Tapi bagimu sekarang, ampunan itu tak pernah ada." Begitulah ceritanya. Sekarang suasana masih berkabung. Kiai Muslih dan istrinya
masih tak percaya dengan apa yang terjadi. Tapi Salamah, ia bahagia dengan kematian Kanan. Asoka 2018. Agus Salim lahir Sumeneb, Jawa Timur, 18 Juli 1980.